Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami berdoa mohon kepadamu ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, amalan saleh yang terterima, dan rezeki yang halal. Demikian pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fasallallahu subhanahu wa ta'ala yumna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ya Allah, berikanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu, curahkanlah kepada kami rizki yang halal dan kehidupan jauh lebih baik, dan bukakanlah pada kami pintu-pintu kebaikan. Allahumma amin. Puan sekalian, pagi ini kita akan bahas ini ayatul kursi, ayat yang sering kita baca selepas kita sholat maktubah atau zikir yang kita baca ketika pagi dan petang. Ada 2 poin yang akan kita bahas. Kita akan bahas yang pertama adalah keutamaan dari ayatul kursi. Kemudian kita akan singgung sedikit tafsir singkat ayatul kursi. Dari keutamaan yang kita temui dari yang ada, baik dari Al-Quran Al-Karim maupun dari sunnah Nabi SAW, ada lebih kurang 5 keutamaan dari ayatul kursi. Keutamaan yang pertama, bahwasanya ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayatnya, kalau surah adalah surah Al-Fatihah, tapi kalau berbicara ayat, maka yang paling agungnya adalah ayatul kursi. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Nabi SAW pernah bertanya kepada beliau, "Ya Aba Munzir, wahai Aba Munzir." Aba Munzir ini kunyahnya kunyahnya sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat Qura, ya, sahabatul Quratul Quran. Ini orang sahabat yang membacakan Al-Quran, para qari. Nabi bertanya, "Ya Aba Munzir, ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Kamu tahu enggak, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang paling agung? Tahu enggak? Maka Abu Munzir mengatakan, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Baik. Qala ya Aba Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi maka a'zam? Diulangi lagi oleh Nabi SAW. Aba Munzir, wahai Aba Munzir, wahai Ubay, tahu enggak dalam Al-Quran ada ayat yang paling agung? Sebenarnya kawan sekalian, Ubay bin Ka'ab ini, beliau tahu ayat yang paling agung dalam Al-Quran itu tahu, tapi tidak langsung beliau menjawab pada pertanyaan pertama. Beliau undur pada pertanyaan kedua jawabnya. Situ dijelaskan oleh para ulama, termasuk tawadhu'nya Ubay bin Ka'ab. Ini yang pertama.
Ya, merendahnya beliau. Coba kalau beliau menjawab pada pertanyaan pertama, ayat yang paling agung ya Rasul ini, maka akan terlihat, oh Abu Munzir atau Ubay bin Ka'ab ini nampak ilmunya. Tapi beliau undur pertanyaan kedua. Beliau tunggu. Maksud beliau tunggu pada pertanyaan kedua, itu beliau dalam rangka, saya pengen tahu ada nggak selain dari ayat yang paling agung selain ayat kursi. Pengen mendapatkan faidah baru. Beliau tunggu itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wahai Abu Munzir, ketahuilah ayat dalam Al-Quran yang paling agung itu adalah ayat kursi. Dalam hati kan nyeletuk, nah, benarkan saya, ya kan? Itu kalau kesita ya, benarkan saya. Maka setelah itu Nabi SAW fadaraba fi sadri. Ini dia lembutnya Nabi SAW dalam mengajar santrinya. Gini mukulnya. Ya Abu Munzir. Dia lus-lus dadanya Ubay bin Ka'ab, menunjukkan sayangnya Nabi, lembutnya Nabi kepada para muridnya. Iya. Sebenarnya pun Nabi tahu kalau Abu Munzir tahu. Iya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Munzir, Wallahi liyahnikal ilmu Abu Munzir. Ya Allah, demi Allah wa Abu Munzir, semoga Allah memberikan ya ilmu kepadamu, wahai Abu Munzir. Jadi demi Allah, doa dari Nabi SAW untuk Abu Munzir. Keutamaan yang kedua. Jadi berapa faedah yang kita dapat hadis tadi? Metode Nabi SAW dalam mengajar. Ketika bertanya, pertanyaan diulang. Demikian pula ketika murid nggak mau menjawab, bukan berarti nggak tahu. Boleh jadi dia pengen mendapatkan faedah baru dari gurunya. Kemudian ketika santri kita menjawab benar atau salah, maka pujilah dia. Dan itu jauh lebih kepada penanaman psikologi. Ini kan banyak, Abu Satura ini seorang guru. Ya, Kaspidi juga seorang guru. Atau kita guru buat anak-anak kita di rumah. Ini pendekatan yang paling bagus, lembutnya, didekap anak kita, di santri kita, murid kita, dielus dadanya, kemudian doakan. Ya. Kemudian doakan. Sebagaimana dilakukan Nabi, doa ya Abu Munzir, semoga Allah memberikan atau keberkahan ilmu yang ada pada dirimu. Baik. Kemudian faedah yang kedua, ayat kursi. Di dalam ayat kursi tersebut terdapat nama Allah yang paling agung. Ya. Siapa yang berdoa dengannya pasti dikabulkan oleh Allah. Siapa yang berdoa dengan nama-nama Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari antara adab dalam berdoa, maka pujilah Allah, kemudian berselawat kepada Nabi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dan seterusnya. Baru dia menyebut nama Allah yang azim, nama Allah yang azam. Ya Rahman, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Al-Aziz, Ya Jabbar, dan seterusnya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Itu pasti akan dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini kita sebutkan ada 4 hadis. 4 hadis menunjukkan
berdoa dengan nama Allah yang agung, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dalil yang pertama dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahihul Jami', nomor hadis 979. Ismullahi a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba. Nama Allah yang agung, apabila seseorang berdoa dengan nama Allah yang agung tersebut, pasti dikabulkan oleh Allah. Dan nama yang agung itu fi salasi suwarin minal Quran, itu terdapat dari 3 surah dalam Al-Quran. Ini Al-Baqarah, Ali Imran, dan Quran surat Thaha. Isinya dalam Quran tersebut, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu masuk juga hadis yang kedua, ya, hadis yang semakna. Kemudian hadis yang ketiga, apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bi asanid sahihah wa hasanatin. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kemudian hadis ini dinilai sahih sanadnya atau dinilai hasan sanadnya. Wa qad hadadatil isma ini ismullahil a'zam bi annahu huwallahu la ilaha illa huwa al-ahadu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada beberapa jumlah, ya, dari nama Allah yang agung. Salah satunya di antaranya adalah Allahu la ilaha illa huwa. Kemudian Allahu ahad, Allahu as-samad, Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau dalam riwayat lain, Allahul hayyul qayyum. Jadi kalau kita gabungkan doanya, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'alta Allah bi ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Ya, siapa yang membaca doa yang kita bacakan tadi, Allahumma inni as'aluka allazi ashhadu annaka antallah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca doa seperti ini, apabila dia meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah ijabahi. Apabila dia memohon sesuatu kepada Allah, pasti Allah penuhi. Kemudian hadis yang terakhir dari Asma bin Yazid marfu'an. Hadis ini dihukumi marfu'. Ismullahil a'zam fi hataini ayataini. Nama Allah yang agung itu terdapat dalam 2 surat. Yang pertama Quran surah Al-Baqarah, kemudian di Quran surah Ali Imran ayat 1 dan 2. Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, Tuhan kalian ini Tuhan yang satu. Ini Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Ini Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hayyu, zat yang maha qayyum. Hayyu ini zat yang maha hidup, kemudian qayyum ini berdiri, mengatur, mengurus seluruh makhluknya, langit dan bumi beserta makhluknya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian keutamaan yang ketiga dari ayatul kursi, siapa yang membaca ayat al-kursi
maka dia akan dijauhkan dari syaitan. Siapa yang baca ayat kursi, ini akan dijauhkan dari syaitan. Ini hadisnya lumayan panjang, ikhwan. Ya. Hadisnya ini sebuah kisah yang dialami oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika sahabat Abu Hurairah ini diamanai oleh Rasul SAW menjaga zakat Ramadan. Zakat apa namanya? Zakat fitrah. Ya. Zakat Ramadan, zakat fitrah. Ya. Itu tugas beliau. Kemudian datang seseorang ke tempat pemendaharaan zakat tadi. Kemudian dia menumpahkan makanan di situ, kemudian diambil lagi, dibawa. Didapati oleh Abu Hurairah, "Hai sini." Akhirnya ditahan oleh Abu Hurairah. Ditahan orang ini, "Apa yang kamu ambil tadi?" Ini zakat yang kami ambil. "Loh, kenapa kamu ambil?" Bukan hak kamu, kami sangat butuh," katanya. Ya, "Li ayalun," saya punya keluarga. "Wa inni muhtajun," saya sangat butuh sekali. Saya ini orang miskin, kata beliau. Kata dia ini. Ya. Tapi saya berjanji, cuman kali ini aja saya ngambil. Besoknya saya nggak akan ngambil lagi. Janji ya? Janji. Ini bahasa kitanya. Akhirnya orang yang nyuri tadi dilepas oleh beliau. Kemudian Rasulullah SAW beritahu kepada Abu Hurairah, "Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawanan tadi?" Ya. Dia ngambil Rasul, ambil zakat. Ya. Dia mengeluh, dia miskin, kelaparan, sangat butuh. Ya, saya punya keluarga yang belum makan. Saya kasihan. Ya sudah, saya lepas saja. Sebenarnya saya mau ngadu kepada Rasul, mau laporkan ini, biar dihukum gitu kan, mencuri kan, biar dihukum. Ya, terus apa yang kamu lakukan? Ya, saya lepaskan, saya biarkan. Ada pesan nggak sama dia? Ada. Dia janji nggak akan apa? Kembali. Bohong Abu Hurairah, bohong. Ya, dia akan kembali itu. Iya, ternyata besoknya kembali. Besoknya kembali dengan kejadian yang sama. Datang lagi, kamu nyuri lagi ya? Benar, saya butuh sekali. Saya miskin sekali. Butuh, nggak makan anak istri saya. Ngeluh mestinya, ngemis-ngemis bahasanya. Abu Hurairah orangnya lembut. Udahlah kalau gitu. Ya, bawa aja. Dilepas lagi oleh Abu Hurairah. Jadi persis dengan kejadian yang pertama. Tanya lagi Rasul, "Gimana tawan kamu tadi? Kamu lepas aja?" "Iya Rasul, kasihan." Ya, kasihan dia. Terus ada pesannya, ini tinggalkan. Ada. Apa pesannya? Dia janji nggak akan kembali. Bohong itu, nggak ada ceritanya. Balik lagi dia itu, udah kebiasaan dia, nyuri dia. Ya. Ternyata benar. Hari yang ketiganya kembali lagi. Ya sudah. Persis dengan kejadian yang pertama, persis kejadian yang kedua, kemudian disekat oleh Abu Hurairah. Cuman pesannya ketiga disampaikan. "Ya Abu Hurairah, mau nggak aku ajarkan sebuah ayat dalam Al-Quran yang paling agung, yang apabila engkau baca itu surat, ya, maka engkau akan dijauhkan dari syaitan." Ya sudah, akhirnya dilepas orang tersebut. Ya. Kemudian bertemulah dengan Rasul mengabarkan. Rasul bertanya, "Bagaimana tawan kamu tadi?" "Ya, saya lepas." Cuman dia ada berkata begini, Rasul, dia ninggalkan pesan. Apa pesannya? Ya, pesannya kalau kita baca ayat kursi, kita akan dijauhkan dari gangguan syaitan. Ya, kata Rasul, ya kali ini dia benar. Dia benar. Ya Abu Hurairah, kamu tahu nggak yang datang kepadamu 3 kali berturut-turut itu, tahu nggak siapa? Atau ya Rasul? Ya, zakat syaitan. Iya, dia itu syaitan. Iya, jadi syaitan merubah wujud.
menjadi manusia. Hadisnya sahih, kawan. Makanya hati-hati ya, kawan. Ketika antum jarang lihat tuh makanan-makanan itu, makanan-makanan kita itu kenapa bisa berkurang. Makanan-makanan yang kita tidak malamnya kita tidak tutup, itu menjadi santapan syaitan. Maka makanan-makanan itu ketika malam kita buka, tidak kita tutup, jangan antum minum, jangan antum makan, langsung buang. Karena itu bakal syaitan. Dan sunnahnya begitu. Piring kotor. Ya. Insyaallah. Makanya syaitan itu kalau kita baca doa ketika makan dan minum, dia semakin kurus, dia nggak ada kesempatan dia untuk makan. Masya Allah. Ya, hadis ini sangat panjang ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, nomor hadis 2311. Kemudian dalam riwayat lain, kisahnya juga sama. Kisahnya dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah juga. Sahabat Abu Hurairah juga. Cuman beliau mengajarkan, ya, syaitan ini iza awaita ilal firashika faqra ayata kursi min awali hatta taqtimal ayah Allahu la ilaha wal hayyul qayyum faqala li la yazalu alayka minallahi hafizun wa la yuqarribuka syaitan hatta tusbih. Ya Abu Hurairah, ini ajaran syaitan ya kepada Abu Hurairah. Apabila engkau mau keranjangmu, mau tidur maka bacalah ayat kursi. Maka ketika engkau baca ayat kursi, mau tidur baca ayat kursi, maka syaitan tidak akan bisa mengganggumu, dan Allah selalu menjagamu sampai pagi. Kata Nabi SAW, qala Nabi SAW, sadaqaka, sungguh syaitan itu benar. Wa huwa kadzabun zaka syaitan. Ya, meskipun dia kadang dusta, meskipun dia seringnya dusta, dan dia adalah syaitan. Kemudian hadis berikutnya hadis yang dibawakan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, man qala hina yumsi ajira minna hatta yusbih, man qala hina yusbih ajira minna hatta yumsi. Siapa yang baca ayat kursi itu di pagi hari, maka dia akan dijaga sampai sore. Siapa yang baca ayat kursi itu ketika sore hari, maka dia akan dijaga oleh Allah sampai pagi. Hadis riwayat Tabrani dan nilai sanadnya bagus oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Kemudian faedah yang berikutnya atau keutamaan yang keberapa? Yang keempat. Membaca ayat kursi, yakni setelah salat, ini akan mendapatkan penjagaan min zimmatillahi subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, man qara'a ayah kursi fi duburi salah, ini salat maktubah, kana fi zimmatillahi ta'ala ila salatil ukhra. Hadis ini dinilai hasan oleh Imam hadis yang lainnya, namun Imam Albani rahimahullah ta'ala mendhaifkan hadis ini. Meskipun ini dhaifkan oleh Imam Albani, tapi banyak dalil-dalil yang menguatkan sehingga hadis ini bisa diamalkan. Apa kata Nabi SAW? Siapa di antara kita membaca ayat kursi di akhir salat 5 waktu, ya, di akhir salat 5 waktu, maka dia mendapatkan penjagaan dari Allah sampai salat berikutnya. Makanya ketika salat itu kan jangan gesa-gesa, ya, selesaikan semuanya zikir
zikir salat. Ya, ditutup dengan ayat kursi. Kemudian faedah yang terakhir, keutamaan yang kelima, siapa yang membaca ayat kursi, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Antum gatal-gatal gak ini ya? Apa yang gigit ini ya? Binatang kecil dia. Iya, kalau nyamuk nggak ada itu. Kalau nyamuk lagi. Ada nyamuk. Cuman hewan kecil dia. Jadi kata Nabi SAW, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Hadisnya diriwayatkan Imam Nasa'i dan Tabrani. Hadis ini dinilai sahih. Hadis ini dinilai oleh sahih oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Bulughul Maram. Kata Nabi SAW, siapa di antara kita yang membaca ayat kursi di setiap salat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya apa? Ya, matilah yang akan menyebabkan seorang masuk dalam surga. Dia berangkat dari rumah menuju pasar. Ketika salat dia sudah baca ayat kursi. Qadarullah di jalan ketabrak monyet misalnya, atau ketabrak anjing. Ketabrak anjing, menabrak monyet atau apa gitu kan, jatuh langsung mati kitanya misalnya. Maka dia sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Ya, ini zahir hadisnya begitu. Ya. Atau berangkat kerja dan seterusnya, dia meninggal, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya mati dulu baru masuk surga. Baik. Dan ini poin yang pertama yang kita bahas, 5 keutamaan ayat kursi. Kemudian kita bahas poin yang kedua tentang tafsir ayat kursi. Iya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah. Ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama yang kita bahas, oh ini binatangnya ya. Ada tadi ini ya. Ada nyamuk juga, nyamuk. Baik. Jadi poin yang pertama, Allah menjelaskan tentang kalimat tauhid. Dalam kalimat ini ada susunan jumlah nafi dan masih ingat nafi dan isbat. Iya, apa nafi? Apa nafi kan? Nafi. Kalimat tauhid ada jumlah nafi dan isbat. Apa nafi? Rukun tauhid. Nafi itu meniadakan. Isbat itu menetapkan. Ahsan. Jadi menetapkan bahwasanya yang hak itu hanyalah Allah diibadahi. Dan nafi meniadakan bahwasanya sesembahan selain Allah itu adalah sembahan yang batil. Ini poin pertamanya. Jadi kita harus menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk kita ibadahi. Sebagaimana dijelaskan oleh banyak tafsir. Seperti dalam kitab Tafsir Al-Baidawi, dia mengatakan wal makna annahu mustahiqqu lil ibadati la ghairahu. Bahwasanya makna kalimat yang kita baca tadi adalah Allah yang paling berhak untuk kita ibadahi, bukan yang lainnya. Nah, ini poin pertama. Kalimat tauhid itu terdapat rukunnya nafi dan isbat.
Kemudian yang kedua, kalimat tauhid ini adalah usul seluruh dakwahnya para nabi. Pondasinya seluruh dakwah para nabi. Ini dakwah para nabi adalah dakwah tauhid. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul melainkan Allah wahyukan kepadanya untuk mendakwakan tauhid. Iya, makanya ikhwan sekalian, kalau kita ngajarkan orang-orang umum itu, ya, itu dakwah yang paling bagus dakwah tauhid. Lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendakwakan dakwah tauhid ini kepada siapa? Orang-orang kafir. Iya. Di Mekah beliau 13 tahun namanya, di Madinah 10 tahun namanya. Yang diawali selama 13 tahun itu adalah dakwah tauhid. Adapun syariat baru diajarkan oleh Allah Nabi SAW ketika sudah hijrah ke Madinah. Baik. Jadi Allah mengatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini dalam Quran surah Anbiya ayat 24 sampai 25. Benar-benar tidaklah saya mengutus ya min qablika sebelum mewahyi Muhammad melainkan ada seorang rasul yang kami wahyukan kepadanya, ini menyerukan dakwah tauhid. Demikian pula dalam ayat lain Quran surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Tidaklah ya atau sungguh kami mengutus kepadamu setiap umat seorang rasul. Setiap kabilah, setiap generasi pasti ada rasulnya. Iya. Dan tugas mereka ini mendakwakan tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Ya. Nabi itu jumlahnya 124 ribu. 124 ribu nabi. Jadi sangat banyak sekali. Kalau Rasul 314 atau 315. Ya, seorang Rasul. Jadi sangat banyak Rasul dan sangat banyak itu Nabi. Nah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan dua ayat di atas, ya walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, ay bi an a'budullaha wa wahhiduhu. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan tauhidkan Allah. Wajtanibut taghut ay utruku kulla ma'budin dunallahi. Tinggalkan, jauhi semua sesembahan-sembahan selain Allah. Kasyaitan, seperti syaitan, wakahin, dukun, wasanamin, berhala, wa kullu ma da'a ila dhalal, dan semua orang yang menyeru kepada kesesatan, jauhi mereka. Ya, termasuk di sini dai-dai penyesat umat. Ya, mengajak kepada kesesatannya, jauhi mereka. Dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka Jahannam, maka jauhi mereka. Baik, di antara contoh Nabi SAW, di antara contoh para nabi yang mendakwakan tauhid, ini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafun alaikum adzabash yaumin azim. Allah berfirman, sungguh kami utus kepada Nuh, kepada kaumnya, dan Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ma u'budullaha, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan inni akhafu alaikum, saya takut wahai kaumku, saya khawatir kepada kalian kalau kalian enggak beribadah kepada Allah, Allah timpakan azab yang sangat besar kepada kalian.
Demikianlah seruan para nabi. Nuh alaihi salatu wassalam, demikian pula Nabi Hud alaihi salatu wassalam dengan ayat yang sama. Demikian pula Nabi Saleh, demikian pula Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada anaknya. Apa wasiat beliau kepada anaknya? Wasabiha Ibrahim bi banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakum. Wasiat Ibrahim kepada anak keturunan beliau dan Yaqub. Kata beliau, wahai anak-anakku, wahai cucu keturunanku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama, ini agama Islam. Fala tamutunna, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Jadi agama para nabi apa? Agama para nabi apa? Islam. Seluruh nabi agamanya Islam. Namun syariat mereka berbeda-beda. Nah, ini wasiat beliau kepada anaknya, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Apa arti muslim? Tauhidkan Allah. Berserah diri secara totalitas kepada Allah. Kemudian di terakhir beliau menasihatkan anaknya, qala li banihi ma ta'budu min ba'di, janganlah kalian beribadah setelah peninggalan saya. Qalu na'budu la na'budu, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahid. Anaknya mengatakan, kami akan beribadah kepada Tuhannya bapak-bapak kami, nenek kami Ibrahim, nenek kami Ismail, nenek kami Ishaq, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami menyerahkan diri kami. Baik, ini poin yang kedua. Poin yang pertama tadi tentang kalimat tauhid apa? Maknanya. Ada nafi dan isbat. Poin yang kedua, kalimat tauhid adalah tugasnya para nabi. Kemudian poin ketiga yang kita bahas, perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dakwah tauhid. Perhatian Rasul, ya, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada dakwah tauhid. Allah berfirman kepada Rasul kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Wahai Muhammad, belajarlah engkau wahai Muhammad. Bahwasanya, ini perintah untuk kita belajar. Ya, perintah, makanya belajar itu hukumnya wajib. Wajibnya wajib ain, ilmu yang tidak boleh jahil kepadanya. Ya, ini tentang Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Ketika orang tidak mengenal Allah, maka dia berdosa. Dan dia jauh tersesat. Ikhwan, ini saya jujur ada nih. Orang-orang yang kalau tauhidnya lemah nih. Ini akan terbukti dari bentuk pengeluhan dia. Itu kalau itu orang. Ya. Berapa jual beli sekarang? Sepi, Ustaz. Opinion. Ya, tidak seperti biasanya. Ini orangnya tandanya belum ngerti Allah. Belum mengenal Allah yang sesungguhnya. Belum mengenal. Tapi orang yang mengenal Allah yang sesungguhnya, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah, bagaimanapun keadaannya dia tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Enggak mengeluh kesah kepada manusia, kebohongan, semu, enggak bermanfaat. Ngapain? Emang ngeluh ke manusia dia akan bantu kita? Emang bisa nyelesain masalah kita? Ya enggak bisa. Ngeluhlah kepada Allah. Keluhkan semuanya, ngadukan semuanya kepada Allah. Nah, ini ya, tauhid masih kurang. Demikianlah Nabi SAW diajarkan oleh Allah, wahai Muhammad, belajarlah engkau. Nabi saja diperintah oleh Allah untuk belajar mengenali Allah. Kemudian Nabi SAW diperintah oleh Allah, wahai Muhammad, engkau sekarang ini saya tunjuk sebagai seorang Rasul. Tugasmu adalah katakan kepada kaummu. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada kaumnya? Qala ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini ayat yang diturunkan oleh Allah di Mekah. Ya, waktu itu masih kafir Quraisy dipanggil, wahai manusia. Kalau di Madinah panggilnya apa? Orang-orang yang beriman. Ya, meskipun Rasulullah SAW belum pernah menginjakkan kaki ke Madinah.
dengar syariatnya saja, dengar tanda-tanda kenabian nama Muhammad Nabi SAW, langsung beriman. Orang kafir Quraisy tidak mau, sudah ada di tempatnya, ya. Nah, itulah sudah ada di tempat kelahirannya nggak mau. Dan pada hukum asalnya dai-dai itu yang tinggal di asli kampungnya selalu diusir, tidak diterima. Hukum asalnya begitu. Ya, Nabi sudah mencontohkan. Saya ada seorang dai, kenapa nggak dakwah di kampung antum, Ustaz? Ya kan? Saya diusir kampung saya nggak nerima saya. Maka nggak aneh kita, karena itu adalah sunnahnya Rasul. Rata-rata semua, lihat, semua Rasul itu di kampung mereka terusir atau tidak? Terusir. Nabi Ibrahim terusir, Nabi Isa terusir, ya kan? Dari kampung dia. Semuanya hampir merata mereka terusir. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW terusir. Apa yang katakan Rasul kepada kaumnya? Wahai manusia, saya ini Rasul. Rasul untuk kalian, utusan untuk kalian semuanya. Bukan untuk orang kafir Quraisy saja. Saya ini utusan untuk kalian, untuk semua manusia. Utusan untuk semua makhluk. Bukan manusia saja, hatta jin pun ya. Karena jin itu tidak ada nabi dan rasul. Jin itu hanya ada pemberi peringatan. Bahasa kitanya ustadz atau dai. Makanya jin itu suatu ketika pernah belajar bersama Rasul ketika pada tahun-tahun kesedihan. Istri beliau meninggal, paman beliau meninggal, anak beliau meninggal. Kemudian beliau pergi ke Taif, tidak diterima orang Taif, dilempari batu, patah giginya, berdarah-darah. Sedih Nabi. Kemudian Nabi SAW digembirikan hatinya oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada beliau, jin ikut belajar, ikut duduk bersama Nabi kayak begini nah. Oh, jin ikut belajar, senang beliau. Akhirnya gembira lagi. Nah, wahai manusia, saya ini adalah utusan untuk kalian semuanya. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Yang ini yaitu Allah adalah raja penguasa seluruh langit ya dan bumi. Ketahuilah la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala yang yuhyi, yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Contohnya ikhwan, Nabi SAW mendakwakan tauhid ini di pasar-pasar. Jadi di pasar Nabi masuk lorong-lorong pasar. Nama pasarnya itu ada Zilmajaz. Nama pasarnya Zilmajaz. Nabi berteriak-teriak di pasar itu. Iya. Apa yang dikatakan Nabi? Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, dengan suara yang lantang teriak-teriak Nabi SAW menyeru, wahai manusia, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah. Kalau kalian baca kalimat la ilaha illallah ini pasti akan beruntung. Kemudian orang yang ada di belakang beliau, ketika Nabi menyeru itu, semuanya orang pasar terdiam. Itu terus yang diucapkan oleh Nabi. Dan orang yang ngikuti beliau ini, ya, siapa yang belakang beliau? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Kalau bahasa kita, jangan dengarkan orang gila ini, jangan gelarkan orang sinting ini, dia pendusta, dia ingin mengajak kalian meninggalkan Tuhan bapak kalian dahulu, dia lebih mengajak kepada agamanya, dan janganlah kalian murtad, janganlah kalian meninggalkan agama kalian. Ini paman ini, Abu Lahab ini, Allah musta'an. Nah, jadi tantangan dakwah itu sudah dicontohkan. Yang paling pertama yang menentang dakwah itu keluarga sendiri. Aneh. Wah, kemarin Kak Zul kemarin nyentuhkan, keluarga siapa kemarin tuh? Siapa yang pengen saya? Gimana keluarga saya enggak iya kan? Emang keluarga sendiri bikin pula. Ya, kita juga keluarga juga yang tantangannya ya bersabar. 15 tahun lamanya untuk bersabar ya dalam berdakwah. Nah, itulah kerjaan Abu Lahab ya. Kerjaannya ya. Ini anak kecil, ini baru anak ingusan katanya. Nah, itu kan yang disampaikan sekarang kan itu kan. Kamu tahu apa agama ini? Kamu baru lahir kemarin kok, kencing aja belum lurus katanya kan.
Emang kencing kita pernah lurus apa? Pernah lurus kencingnya? Bukan tamat dari pesantren. Dulu saya makan garam gitu kan. Kamu baru ini. Ini pernah dikatakan oleh Abu Lahab. Kemudian dibantah oleh Nabi SAW. La wallahi inni yauma idzin la akil. Demi Allah, pada waktu itu saya mengatakan saya sudah berakal. Saya berakal, bukan orang yang enggak ngerti, kata beliau. Nah, ini contoh beliau mendakwahkan tauhid masuk ke pasar. Ya, orang-orang kafir semuanya. Masya Allah berani. Kalau kita dakwakan ini gimana pasar tuh? Oh, ya, katakan gila. Orang gilo ya. Apa dia teriak-teriak dewek pasar itu? Ini metode Nabi SAW. Ini di awal-awal dakwah beliau. Ini perhatian beliau terhadap dakwah tauhid. Demikian pula contoh beliau mendakwakan tauhid ini di Mina. Di Mina tentunya beliau sebelum hijrah ke Madinah ya, sebelum hijrah ke Madinah. Apa kata beliau pada orang-orang yang ada di Mina? Ya ayuhan nas, innallaha azza wa jalla ya'murukum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Wahai manusia, aku mengajak kepada kalian, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dengan sesuatu apapun. Lagi-lagi Abu Lahab menjawab. Ya, jadi diikutin terus oleh Abu Lahab. Bagaimana dakwah Nabi dicegat, enggak disiarkan, enggak disampaikan. Kata Nabi, kata Abu Lahab, ya orang ini akan menyesatkan kalian, menyuruh kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian. Maka saya ya ke dalam siapa orang ini? Ya, maka orang-orang mengatakan, oh itu tadi pamannya itu adalah pamannya. Nabi ngomong, orang yang di sekitar Madinah, sekitar Mina diam. Satu orang yang ngomong, maka orang yang diam tadi itu siapa yang ngomong belakang itu? Wah, itu pamannya itu, paman sendiri itu. Pamannya aja ngingkari, bagaimana selain dari kita? Pamannya aja jangan percaya itu. Nah, ya kan? Provokah? Ya, itulah kerjanya. Jadi sunnahnya provokator itu siapa? Abu Lahab. Ya, sunnahnya. Jadi kalau antum sering memprovokasi orang, provokator, itu Abu Lahab. itu yang dilakukan Abu Lahab. Wah, marah dia itu. Baik. Demikian pula di antara bentuk keseriusan Nabi SAW mendakwakan tauhid, beliau mendakwakan tauhid kepada paman yang tercinta. Siapa? Abu Talib. Meskipun Abu Talib tidak beriman kepada Nabi SAW karena pengaruh teman tadi, ya, Abu Talib masih bergaul dengan orang-orang musyrik, orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Makanya kita kalau kita sudah ngaji itu, kawan-kawan yang sudah tuh ya bergaul sebutuhnya aja, nggak usah terlalu dekat. Itu yang akan membuat kita jauh dari agama Allah. Ya, kalau kita bergaul dengan orang soleh, ngaji terus. Kalau tidak bergaul dengan orang soleh, sudah putur lama jadinya. Putur sejam 2 jam sehari jadi cukup lah. Tapi kalau bertahun-tahun, berbulan-bulan, atau setahun 2 tahun nggak pernah nongol lagi ngaji, ini putur terjadi pada kesesatan dan kebid'ahan. Ya, putur kesesatan dan kebid'ahan. Kasihan kita lihat saudara-saudara kita ya bergaul dengan orang-orang yang, dan ini banyak contoh ya kawan, banyak contohnya. Ketika di awal ngaji ya masih merokok, itu kan masih merokok. Kemudian sedikit-sedikit tinggalkan karena bergaul dengan orang soleh. Ya, sudah lama-lama ngaji, udah mulai lagi nongkrong lagi sama kawan lama. Ditawarin lagi rokok 1 batang, ngudut lagi, laju terus. Nah, itulah pengaruh dari kawan. Nah, sebagaimana pula dengan Abu Talib, ya, kata Nabi SAW, ya paman, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju bika indallah, kalimat yang aku bisa berhujjah di sisi Allah untukmu. Namun Abu Talib enggan untuk mengucapkannya karena ada pengaruh dari Umayyah, ya, dan juga Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, dan Abu Jahal atau Abul Hakam,
yang mengganggu dia sehingga beliau meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Ya, agama berhala. Ya, agamanya berhala. Meskipun silang pendapat para ulama akan hal ini tentang agamanya bapak Nabi SAW. Ya, ada di antara mereka mengatakan agamanya agama yang hanif, agamanya Ibrahim. Ada juga yang mengatakan agamanya dia agama penyembah berhala, sebagaimana dalam hadis ini ya, beliau meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib sehingga beliau ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi memohon kepada Allah. Kata Nabi, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam anhu anka. Ya, saya akan meminta ampunan kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Maka ditegur oleh Allah, maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak, tidak pantas, tidak cocok bagi seorang nabi yang mereka sudah jelas-jelas akan kekafirannya, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ampuni keluarga saya, meskipun untuk kerabat dia, meskipun bapak dia, padahal sudah jelas bapaknya, keluarganya ya diancam oleh Allah penduduk neraka Jahannam. Baik. Demikian pula di antara contoh keseriusan Nabi SAW mengajarkan dakwah tauhid, apa yang diajarkan Nabi SAW kepada Muaz di atas kendaraan. Ya Muaz, atadri manis saat? Ya Muaz, atadri haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah? Maka Muaz mengatakan apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Iya. Muaz tahu enggak apa hak Allah atas hamba atau hak hamba atas Allah? Maka Muaz menjawab, Allah dan Rasulnya tahu. Nah, ini juga metode dalam mengajar. Jadi mengajar itu, belajar itu, ngaji itu enggak mesti di dalam kelas, enggak mesti di dalam masjid, tapi tetap di dalam masjid adalah sumber kebaikan yang agung, sumber kebaikan yang utama. Nah, tapi bukan menghalangi enggak boleh mengajar di tempat-tempat lain, mengajar di seperti ini, bukan seperti itu juga. Karena Nabi SAW ya pernah melakukannya. Satu ketika beliau safar, di mana beliau safar, di mana beliau singgah, beliau mengajarkan satu faedah kepada sahabat, mengajarkan ayat. Demikian pula dalam hadis ini menyempatkan dalam di atas kendaraan pun masih beliau mengajarkan ilmu. Muaz tahu enggak apa hak Allah atas hambanya, hak hamba atas Allah. Maka Muaz mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Hakul ibad Allah ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Haknya Allah atas hambanya, kita mentauhidkannya, ibadahinya, jangan pernah menyekutu. Ini yang pertama. Wa hakul ibad Allah, dan haknya Allah, haknya kita atas Allah, alla yu'adziba, ya, bahwasanya Allah tidak akan mengazab kita selama kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling terakhir di antara potret semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwakan tauhid. Ya, ini hadisnya lumayan panjang ini. Ya, apa yang terjadi ketika Zatul Riqa itu peperangan Zatul Riqa. Nabi SAW dengan sahabatnya sampai menggantungkan senjatanya di pohon-pohon. Jadi sahabat berpencar cari tempat posisi untuk istirahat. Ya, digantungkanlah di pohon-pohon yang berduri. Nabi SAW tidur di situ. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang ngambil senjata Nabi. Iya. Kemudian Nabi bangun. Tiba-tiba Nabi bangun itu senjata sudah di leher Nabi. Sudah siap-siap mau bunuh Nabi. Kata dia nih, ma yamnauni. Kira-kira nih siapa yang bisa menyelamatkanmu dari saya? Ya kan? Siapa yang bisa menyelamatkanmu dari saya? Maka kata Nabi SAW, Allah yang bisa menyelamatkan saya dari kamu adalah Allah. Maka suatu ketika
tangannya langsung gemetar. Pedangnya jatuh. Sekarang gilirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil pedangnya. Ya, giliran saya. Taruh di leher. Siapa yang menghalangi? Ya, mencegahmu dari pedang saya ini. Ya kan? Katanya tidak ada. Katanya tidak ada yang menghalangi saya. Meskipun begitu, Ikhwan, Nabi SAW menawarkan Islam. Mau enggak kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan kamu ngakui saya ini Rasulullah? Katanya apa? Enggak, tetap tidak mau. Tidak mau orang-orang ini. Demikianlah bentuk dalam keadaan genting pun, ya. Dalam keadaan genting pun Nabi masih menawarkan Islam, mengajak untuk mentauhidkan Allah. Jangan sedih, orang tak mau lagi terima dakwahku, nangis sedih, akhirnya lari dari medan dakwah. Tak usah lagi saya dakwah. Nah, ini bukan dai yang berbaja besi namanya. Nah, jadi bentuk potret Nabi SAW dalam mendakwahkan ini banyak. Ya, tidak kalah pentingnya juga bagaimana Nabi SAW mendakwahkan raja waktu itu. Ya, kaisar Rum. Nabi SAW kan menulis surat tuh, raja-raja kan, untuk menawarkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Minal Muhammad. Ya, dari Muhammad Rasulullah, utusannya Allah. Saya mengajak kepadamu untuk Islam, beribadahlah kepada Allah dan jauhi syirik. Ketika kamu masuk Islam pasti akan selamat. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Islam taslam. Masuk Islamlah pasti engkau selamat. Kemudian ya, ini surat dibacakan oleh siapa? Abu Sufyan. Waktu itu belum masuk Islam. Abu Sufyan yang membacakannya. Jadi Abu Sufyan dipanggil itu. Ada penerjemahnya juga. Abu Sufyan. Jadi hadisnya lumayan panjang itu. Dialog terjadi antara Abu Sufyan dengan rajanya. Ya, kamu kenal enggak dengan Muhammad? Oh ya, kenal. Itu dari kabilah kami. Nasabnya paling dekat dengan kami juga. Iya. Apa seruannya dia? Ya, dia mengajak kami beribadah kepada Allah, bayar zakat, sholat. Kalau sudah melakukan Islam itu kita akan selamat. Pengikutnya siapa? Ya, pengikutnya orang-orang lemah. Ya, dia mengaku sebagai nabi. Ya, dan seterusnya. Oh iya, kata raja itu, oh iya, ini tanda-tanda kenabian. Jadi ketakutan dia, raja kaisar itu ketakutan. Dia dia kan punya tukang ramal itu. Kaisar itu punya tukang ramal. Jadi kalau ada nabi muncul namanya Muhammad, dialah yang akan menaklukkan seluruh dunia. Seluruh kerajaan akan tunduk di bawah kerajaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut dia percaya akan itu. Ya. Akhirnya itu benteng-benteng kaisar itu ditutup. Kemudian diumumkan kepada kaumnya. Ini ada namanya Muhammad yang akan menguasai seluruh kerajaan termasuk kita. Pasti akan ditaklukkan. Siapakah yang mau beriman kepada Muhammad? Ya kan? Akhirnya semua kaumnya pontang-panting lari. Saking takutnya gitu. Padahal benteng-benteng sudah tutup. Kata raja, enggak, saya cuma nakut-nakuti saja. Saya cuma ngetes saja. Keimanan kalian masih kokoh enggak sama saya, begitu kan. Padahal kalau dia mau sebenarnya menerima hatinya, mau dia masuk Islam. Cuman dia enggak mau, ego tinggi, akhirnya disanjung-sanjung oleh kaumnya, masih tetap di ajaran yang sesat tersebut. Iya. Ini enak bacanya kan, kalau belajar sejarah itu. Baik. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Muaz, ya, mendakwakan tauhid ke negeri Yaman. Jadi yang paling pertama yang dakwahkan ya adalah tauhid ini kepada seluruh manusia. Baik. Ini potongan ayat yang pertama tentang la ilaha illa huwa. Baik, ini yang pertama. Masih panjang waktunya. Katanya tafsir singkat. Ini panjang, ini tafsir panjang. Baik. Sudah jam 7. Dan jadi kesimpulannya,
Itu tadi pentingnya kalimat tauhid, dakwahkan kalimat tauhid yang paling pertama. Kemudian potongan ayat berikutnya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya zat yang maha hidup. Kalau Al-Qayyum yang mengurusi seluruh makhluknya yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuhkan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Nah, kemudian potongan ayat berikutnya la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengantuk. Ini mukaddimah tidur. Ya. Wala naum, dan tidak pernah tidur dari mengurus makhluknya. Ya, tidak pernah merasakan capek dan tidak pernah merasakan lelah dalam mengurus makhluknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi ini semuanya milik Allah. Apa yang kita miliki itu adalah titipan Allah. Makanya jangan merasa oh ini milik kita. Ketika seseorang sudah merasa ini milik dia, ketika hilang, apa yang terjadi? Sedih dia. Kecewa. Tapi kalau dia yakin ini bukan milik dia, milik Allah. Kapan saja Allah ambil, ketika Allah ambil dia nggak sedih dia. Oh sudah, itu bukan milik saya. Kapan Allah ambil. Ya. Berarti ini teguran bagi saya. Ini masih saya kurang amanah dalam menjaganya. Allah berikan amanah malah saya lalaikan. Nah. Kemudian man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ini tentang syafaat. Ya. Kita sudah bahas juga syafaat dalam apa? Kita apa? Qawaidul Arba. Jadi dalam ayat ini menjelaskan tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Syafaat sudah berlalu ya penjelasannya. Jadi minta bantuan, minta pertolongan. Nah. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala ini mengetahui apa yang ada di hadapan kita dan apa yang ada di belakang kita. Gimana enggak bisa ya kawan, apapun yang kita sembunyikan, dimanapun kita berdiri, di benteng kokoh yang manapun kita berdiam, tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Allah tahu. Enggak butuh kita sembunyikan. Hatta innallaha ya'lamu ma fis sudur. Yang terbesit dalam hati saja Allah tahu ya. Allah Maha tahu atas segalanya. Apa yang akan terjadi, sebelum terjadi dan akan terjadi. Ini Allah Maha tahu. Kemudian dalam ayat berikutnya wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya, ditegaskan oleh Allah bahwasanya mereka sama sekali tidak mengetahui tentang ilmu Allah. Ya, kecuali memang orang-orang yang hanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ini para nabi, diberikan beberapa pengetahuan tentangnya. Kemudian dalam ayat berikutnya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Jadi kursi Allah itu sangat luas. Kursi Allah itu sangat luas, meliputi langit dan bumi. Ya, dan kursi Allah itu dalam hadis itu tempat kakinya Allah. Tempat pijakan kakinya Allah. Bukan berarti Allah butuh dengan kursi, tidak ya. Itu menunjukkan kenapa kursi di tempat kakinya Allah, menunjukkan Allah itu sangat agung, sangat besar sekali. Dan Ahlussunnah mestinya begitu, menetapkan ya sifat Allah sebagaimana yang Allah sifatkan terhadap dirinya, tanpa harus membagaimanakan, tanpa mentakyif, mentahrif, kemudian mentafsil, kemudian mentaktilnya, enggak boleh. Nah, kemudian wala ya'uduhu hifdzuhuma. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memelihara ini semuanya, langit dan bumi Allah yang memelihara tanpa rasa capek sama sekali. Ya. Wa huwal aliyul azim. Ini yang terakhir, wa huwa, dini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ali dan maha
maha agung. Ini maha tinggi. Allah itu tinggi di atas arasy-Nya. Makanya satu ketika ada seorang wanita atau budak wanita ditanya, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Maka wanita tersebut menjawab apa? Fis sama. Di atas langit. Ya, ini menunjukkan Allah itu di atas langit. Banyak ayat-ayat, 1000 ayat, 2000 ayat menjelaskan Allah itu berada di atas langitnya. Ya. Maka atas hal ini wanita tersebut ya dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ini siapa? Rasul. Kamu adalah utusan Allah. Ya sudah. Kalau itu a'tiqha. Merdekakan ya. Fa innaha mu'minah. Sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Wallahu a'lam. Sampai di sini saja ikhwan. Semoga bermanfaat kita semuanya. Jadi poin pentingnya ada 2 ya, tentang keutamaan baca ayat kursi. Jangan antum melewatkan baca ayat kursi setiap selesai dari salat 5 waktu, kemudian mau tidur, jangan lupa. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.